Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alman Arafah dengan NIM 17650.005. Di sini saya akan melanjutkan tugas dari mata kuliah manajemen proyek, yaitu tentang fase desain. Fase desain. Aktivitas utama dalam fase desain adalah membuat top dan medium level dari desain sistem dan mendokumentasikannya dalam spesifikasi desain. Aktivitas kedua dimulai dengan melakukan rencana tes penerimaan atau Acceptance Test Plan atau ATP. ATP adalah sebuah dokumen tes yang akan digunakan untuk mendemonstrasikan seluruh fungsi sistem kepada user pada fase penerimaan. Terdapat dua langkah dalam mendesain sistem software, yaitu pertama, bagilah sistem menjadi beberapa komponen secara fungsional. Kedua, hubungkanlah komponen-komponen tersebut. Selanjutnya, desain yang terstruktur. Tujuan utama dari desain yang terstruktur adalah memecah sistem menjadi bagian yang lebih kecil dan mudah untuk dibangun. Desain top-down. Desain top-down dimulai dengan top-level design. Masing-masing komponen utama atau kotak dalam TLD dipecah menjadi subbagian, dimulai dengan level teratas kemudian turun ke level berikutnya, dan seterusnya. Dalam kasus ini dimulai dengan menu dan mendesainnya sebelum turun ke inquiry, update, dan report generation yang akan diikuti dengan tingkat selanjutnya jika ada. Desain bottom up. Pada kasus tertentu, mungkin akan lebih mudah mendesain dengan menggunakan pendekatan dari level bawah. Hal ini sering ditemui pada kasus sistem pengontrolan proses di mana peralatan pengontrolan hardware pada level terbawah menentukan bagaimana sistem tersebut disatukan atau integrasi sistem. Contoh, kita akan mendesain sebuah sistem pengujian mesin kendaraan. Kita harus mulai dengan menentukan hardware dasar atau komponen dasar yang terlibat. Sensor umum yang dipasang pada alat digital atau analog yang terpasang pada modul software pengendali drivers alat yang unik. Software yang digunakan untuk mengontrol alat pengendali kemudian didesain di atas pengendali-pengendali tersebut. Demikian sistem software didesain dari level bawah ke atas. Dari level bawah ke atas. Sensor umumnya dipasang pada alat digital atau analog yang terpasang pada modul software pengendalian drivers atau alat yang unik. Software yang digunakan mengontrol alat pengendali atau drivers kemudian didesain di atas pengendali-pengendali tersebut. Demikian sistem software desain dari level bawah ke atas. Desain bottom up juga sangat cocok digunakan pada kasus di mana komponen software yang akan digabungkan dan disatukan dengan modul baru untuk membangun sebuah sistem. Selanjutnya, pertukaran desain tingkat atas. Umumnya, banyak desain tingkat atas yang dapat mencapai atau memperoleh hasil yang sama dalam sebuah sistem software. Contohnya, desain tingkat atas atau top level hanya salah satu cara untuk memecahkan sistem ABC ke dalam komponen-komponen utama. Keputusan ini untuk membangun sendiri atau kembali merupakan keputusan yang khusus. Ada keuntungan dan kerugian pada setiap kombinasi dari item yang dibangun maupun yang dibeli. Semakin banyak paket program yang dibeli, semakin berkurang pemrograman yang Anda harus keluarkan. Keputusan untuk membeli paket program lebih mudah dibandingkan harus membuat sendiri, akan tetapi lebih mahal dan umumnya kurang efisiensi dibandingkan dengan program tertulis biasa yang sama. Desain tingkat atas yang lain ada juga yang cocok. Salah satu memasukkan mungkin ada yang menghilangkan inquiry, update, report generation, dan menggunakan routine file handler yang mungkin umum untuk melakukan semua kegiatan akses file TLD akses tersebut seperti pada gambar di atas. Di sini ada 5 program yang harus dibuat dan sedikit penurunan kinerja akan terlihat oleh karena pemanggilan yang sering pada file handler, tetapi sistem akan menjadi lebih kecil. Setiap pilihan TLD memiliki keuntungan dan kerugian dan melibatkan pertengkaran dan kompromi. Yang pertama, prioritas desain. Terus biaya sistem, waktu yang diperlukan untuk membangun sistem, sifat mudah dipakai, kinerja, dan ukuran sistem. Selanjutnya, desain tingkat menengah.
Setelah TLD terpilih, kita harus membagi masing-masing fungsi atau komponen utama menjadi beberapa subfungsi atau komponen. Kita akan lihat bagaimana hal tersebut dilakukan untuk menggabungkan sistem perusahaan basket weaving. Diawali dengan memberi nomor setiap komponen utama pada TLD. Selanjutnya, kamus desain. Modul kamus, Dictionary 1. Berdasarkan urutan sesuai dengan komponen, berikan nama yang tetap dan penjelasan singkat untuk setiap modul. Sedangkan kamus yang ketiga, Dictionary 2, berdasarkan urutan alfabet dengan nama komponen, berikan nomor yang tetap dan penjelasan singkat untuk setiap modul. Dictionary 3 atau kamus 3, berdasarkan urutan alfabet dengan penjelasan singkat, berikan nomor komponen dan nama yang tetap. Kamus data umum, yaitu daftar alfabet menyusun semua parameter yang ditujukan pada tanda panah aliran data. Untuk setiap item menjelaskan tipe, panjang, batasan, dan modul yang digunakan. Ini kemudian akan berisi semua parameter lainnya yang didefinisikan pada level terendah dari pemrograman dan desain. Sebagaimana field didefinisikan dalam sebuah file, CDD menjamin bahwa parameter akan konsisten berlaku dalam seluruh sistem. CDD adalah Common Data Dictionary atau kamus data umum. Selanjutnya, file history. Apa yang kita lakukan tentang data pada siswa-siswa yang telah mengambil sebuah kursus? Pemecahan permasalahan ini dengan mendefinisikan sebuah file atau student history, student_history, dan setelah seorang siswa mengambil sebuah kursus, recordnya dipindahkan dari file student ke file history. Pengujian desain file. Selanjutnya, pengujian desain file ini, setiap permintaan kebutuhan yang melibatkan pengaksesan data harus diproses dengan desain file. Hal ini menandai perkembangannya selanjutnya. Selanjutnya, sistem manajemen atau database relasional. Pada bagian ini, kita mengasumsikan bahwa Anda mendapatkan sebuah record dari sebuah file yang mengandung sebuah kunci. Dalam kenyataan harus terdapat di BMS atau database manajemen sistem. Untuk memenuhi hal ini, selanjutnya proses desain. Proses desain yang pertama adalah tim desain. Pilihlah orang-orang terbaik untuk tim desain. Kedua, pertemuan desain. Merancang sesuatu mirip dengan urun remuk. Beberapa orang berkumpul dalam suatu ruangan yang tenang dan tidak terganggu. Selanjutnya, dokumentasi teknik. Yang pertama, gunakan bahasa yang formal dan tepat. Kedua, gunakan gambar, diagram yang terstruktur dan jenis-jenisnya. Ketiga, buatlah agar maksud dan dari desain menjadi jelas pada beberapa halaman pertama, kemudian uraikan. Yang terakhir, cobalah untuk konsisten pada grafik-grafik dan struktur kalimat. Itulah tadi tentang fase desain. Sekian dan terima kasih dari saya.